Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video ya. Jadi simak terus sampai dengan selesai. Semoga tidak terlewatkan pertanyaan dari teman-teman dan semoga saja jawaban saya ini bisa mewakili banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya. Jadi apa yang saya bagikan ini kan murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli terapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Semangat ya. Langsung saja dari akunnya Aryanti si CW ya. Sensasi yang paling horor kalau dada berat, nafas pendek, jantung berdebar, bawaannya bikin parno. Padahal saya sudah hampir 2 tahun kena asam. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sensasi asam lambung ya, GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kadang kita juga sudah merasakan yang namanya sensasi itu berkurang ya, tapi nanti muncul lagi, terus hilang lagi, terus muncul lagi. Nah, di fase pemulihan, di fase penyembuhan, teman-teman jangan kaget ya. Sensasi-sensasi yang kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, itu biasanya memang mengikuti ya teman-teman. Tapi nanti kalau kita semakin paham ya, pemicu dari munculnya sensasi seperti itu ya, nanti insya Allah nanti teman-teman juga akan lebih cepat membaiknya ya. Jadi pahami tentang gangguan ini ya. Jadi teman-teman jangan takut nih kalau muncul lagi sensasi ini, terus besoknya hilang, terus muncul lagi. Amati saja dari 3P-nya. Apakah teman-teman masih konsisten atau mulai kendor ya. Oke, semangat. Lanjut lagi dari akunnya eh, Anissa Umurahyan. Maaf mau nanya, boleh. Kalau saya kaki berasa tegang, terus kenapa ya hampir setiap hari? Alhamdulillah sekarang sudah jauh membaik, tapi tinggal keliengan saja. Perasaan seperti berasa mau ditarik dari belakang sampai seperti ketiup angin gitu. Kalau udah begitu paha sampai kaki berasa tegang. Ya, nah ya teman-teman ya ini jadi kalau seperti ini bisa dikategorikan ini keliengan ya, atau keliengan, sempoyongan, atau badan tidak seimbang gitu ya teman-teman. Tapi biasanya saya menyampaikannya itu keliengan, karena keliengan seperti ini itu seperti kayak vertigo ya, badan nggak seimbang. Kalau buat berdiri aja rasanya kayak mau jatuh gitu. Ketiup angin rasanya badan itu kayak enteng sekali, kayak mau kadang kayak mau nyungsep gitu ya teman-teman. Kalau buat jalan itu oleng. Nah, itu saya juga merasakan hal seperti itu. Nah, kalau kita merasakan seperti itu, intensitasnya itu kan kadang menurun ya, kadang tinggi, terus kadang menurun, terus kadang tinggi. Nah, kadang di suatu tempat ya, atau mungkin kita sedang beraktivitas, atau kita sedang di luar rumah, atau dimanapun, tiba-tiba kita mengalami serangan keliengan seperti ini ya. Tiba-tiba kok rasanya berdiri itu kok rasanya kayak mau nyungsep, atau rasanya kayak ada yang mau narik gitu ya teman-teman ya. Itu biasa terjadi ya teman-teman untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Kalau sudah begitu biasanya kita itu langsung lemes ya. Itu tuh seperti takut ya. Semakin takut semakin cemas, kaki itu terasa lemes ya. Terus kaku. Buat jalan itu kayak susah. Nah, itu yang pernah saya alami. Nah, untuk teman-teman ketika mengalami hal seperti ini ya, usahakan nih ya. Karena teman-teman itu mengalami hal seperti ini kan bukan 1-2 kali ya sensasi muncul seperti ini ya. Usahakan ketika teman-teman mengalami serangan seperti ini, rileks ya, tenang. Kalau teman-teman bawa air putih hangat, minum dulu air putih hangatnya ya teman-teman ya, sambil rileks, olah nafas, tenangkan pikiran ya, itu nanti mereda ya, walaupun nggak langsung hilang gitu ya, karena untuk sempoyongan keliengan ini kan memang termasuk bandel ya teman-teman ya. Jadi tidak, maksudnya dengan cara seperti ini itu hilang, tapi minimal itu bisa mengurangi intensitas sempoyongan, keliengan, terus rasa kayak lemes karena kita itu cemas dan panik ya teman-teman ya. Tapi dengan cara seperti ini insya Allah bisa mengurangi. Itu saya lakukan pada saat saya dulu itu waktu mengalami keliengan yang setiap hari muncul ya teman-teman, yang intensitasnya kadang naik kadang turun. Jadi intinya teman-teman tetap tenang, tetap rileks ya. Hal seperti ini jangan selalu dihubungkan dengan hal-hal penyakit yang berat ya teman-teman. Untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, hal seperti ini banyak yang mengalami, termasuk saya. Dulu saya hampir setiap hari ya teman-teman, setiap saat keliengan, sempoyongan, badan oleng ya. Jadi tetap semangat ya, 3P dijalani konsisten, insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh ya, amin. Oke, langsung
Ini dari akunnya Alena Nurwidayat. Berapa lama mantang makanan Mas? Dan sekarang masih mantang apa tidak? Nah, untuk mantang makanan ya teman-teman, jujur saja saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya mantang makanan itu cukup lama ya teman-teman, karena dulu juga mungkin ya saya juga mengalami yang namanya fobia ya, fobia tentang makanan. Takutnya aku makan ini nanti kambuh, aku makan ini nanti muncul banyak sensasi dan sebagainya gitu ya teman-teman. Lama kelamaan seiring berjalannya waktu sensasi itu mulai menurun ya, itu pantangan-pantangan makanan sedikit demi sedikit saya coba untuk mengetahui makanan mana yang cocok dan makanan yang mana yang belum cocok ya teman-teman ya. Jadi kalau berapa lamanya ya, kurang lebih saya mantang makanan yang ekstrim-ekstrim itu ya kurang lebih sekitar 1 tahunan ya teman-teman ya, sekitar 1 tahunan. Nah, baru setelah mulai sensasinya mulai berkurang itu ya teman-teman, saya itu mulai mencoba sedikit demi sedikit itu. Tapi ini bisa saja berbeda ya dengan orang lain, karena sensitivitas lambung kita itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ketika makan makanan yang mungkin itu sifatnya pantangan ya, sedikit-sedikit itu nggak apa-apa ya, mungkin teman-teman itu cocok ya. Tapi kalau saya dulu itu bahkan makanan-makanan yang menurut saya itu juga sudah aman, itu juga muncul sensasi ya teman-teman ya. Jadi saya itu dulu itu berpikir bahwa yang sudah menurut saya itu sudah aman aja muncul sensasi, apalagi yang ini sifatnya pantangan untuk asam lambung. Jadi ya benar-benar saya hindari ya teman-teman ya. Jadi intinya sih kalau sekarang ya saya pantang atau tidak, alhamdulillah saya ya, makanan-makanan pantangan yang dulu saya pantang sudah saya coba semua ya, tapi dengan porsi yang dikendalikan ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak, mentang-mentang saya sudah bisa makan yang pedas, yang gorengan, mie, terus ya banyak gitu makanan-makanan yang dulu saya pantang, tapi saya tetap ukur porsinya ya, saya kendalikan jangan sampai berlebihan gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rahayu ya. Badan merasakan panas Pak Sultan, tapi cuacanya dingin. Sensasi asam lambung ya Pak itu. Nah, bisa jadi itu karena sensasi asam lambung. Jadi begini ya teman-teman ya, untuk sensasi asam lambung ya badan terasa panas, kadang terasa dingin setiap hari ya. Itu hal seperti itu menurut saya itu udah umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung. Jadi jangan takut ya teman-teman. Ketika kita mengalami, oh ya badan ini kok rasanya kayak panas gitu ya, kayak sumuk gitu ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Kita kepikirannya aneh-aneh ya, kepikirannya itu macam-macam ya. Kadang juga saya mengalami yang sampai 1, 2, 3 hari itu badan itu terasa dingin, bahkan tidak bisa berkeringat ya. Walaupun saya sudah berjemur, keringatnya hanya sedikit itu di bagian dada gitu, itu aja dikit-dikit sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk hal seperti ini juga ada yang mengalami sering terasa panas badannya ya, terus ada yang mengalami sering terasa dingin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa berbeda ya sensasi-sensasi asam lambung yang dirasakan oleh saya dan mungkin oleh teman-teman yang lainnya gitu ya. Tapi untuk yang badan panas ataupun badan dingin saya juga mengalaminya. Jadi jangan takut ya. Terapkan 3P secara konsisten. Insya Allah itu cukup membantu ya teman-teman ya. Semangat. Langsung lagi dari akunnya siapa ini? Aduh, kok hilang? Mas, dari akunnya Yosi Wakaba, Mas, untuk tepung irut itu dibikin bubur apa sekedar dikasih air hangat, Mas? Terima kasih jawabannya sangat membantu. Oke ya, untuk herbal padi irut ya, saya dulu pernah bikin videonya, tutorialnya juga ada, cuma mungkin sudah paling bawah ya teman-teman ya, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi karena saya itu dulu memang rutin minum pati irut dan dulu saya minum pati irutnya itu benar-benar yang asli dan karena saya dulu itu produksi sendiri ya teman-teman ya, dari hasil kebun sendiri, jadi benar-benar asli gitu ya. Biasa kadang kalau saya ingin bikin bubur, saya bikin bubur. Kadang kalau untuk diseduh pakai air panas pun saya itu juga kadang bikinnya seperti itu. Jadi kondisional saja. Ketika kepingin bubur, ya saya bikin bubur ya teman-teman. Kalau untuk disiram pakai air panas, usahakan larutkan dulu dengan air biasa dulu ya. Misalkan nih patinya 1 sendok, setengah sendok lah, untuk gelas kecil itu setengah sendok saja. Terus kasih air biasa dikit ya teman-teman, kasih air biasa dikit supaya tercampur dengan airnya, baru dikasih air yang panas. Nah, kalau udah dikasih air panas itu langsung aduk-aduk, dan itu biasanya akan mengental ya teman-teman ya.
akan mengental. Tapi kalau langsung pakai air panas itu nanti nggak jadi ya, atau mungkin pakai air hangat aja itu nggak jadi, nanti kayak air tepung aja ya teman-teman. Tapi kalau mengental itu tandanya jadi. Nah, kalau untuk bubur juga sama ya teman-teman, jangan dimasukkan ketika air sudah panas langsung dimasukkan kayak gitu, itu enggak ya teman-teman. Jadi di apa namanya, pakai air biasa dulu ya takarannya. Kalau mau dibikin air biasa dulu, diaduk aduk 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 terus pakai api kecil ya, terus diaduk-aduk kayak bikin agar-agar kayak gitu ya teman-teman ya, sampai dengan nanti mendidih. Nah, kalau mendidih itu biasanya akan kenyal-kenyal gitu ya teman-teman, akan lengket-lengket seperti itu. Nah, itu biasanya saya bikinnya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau coba di rumah silahkan ya, saya dulu pernah ada tutorialnya. Kalau teman-teman mau nyari di video saya mungkin setahun yang lalu ya teman-teman, ada tutorialnya. Insya Allah dekat-dekat ini juga akan saya bikin tutorialnya ya, untuk makanan-makanan mungkin atau minuman-minuman herbalnya ya. Tapi nunggu waktunya, nanti ada yang senggang ya teman-teman ya. Intinya tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan yang teman-teman ini rasakan, yang banyak sensasinya baik di fisik maupun di psikis, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Terapkan 3P secara konsisten ya. Insya Allah nanti teman-teman akan membaik dan sembuh ya. Saya doakan selalu semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Oke, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.